Kejadian 26 ayat yang pertama sampai 34. Demikian firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku." Sebab ia takut mengatakan, "Ia istriku." Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelekh, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka, istrinya. Lalu Abimelekh memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaraku?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia." Tetapi Abimelekh berkata, "Apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi. Salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian mendatangkan kesalahan atas kami." Lalu Abimelekh memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, supaya yang mengganggu orang ini, ulang, lalu Abimelekh memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelekh kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Jadi pergilah Ishak dari situ, dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ.
Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Maka ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain yang ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Berseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu, karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu, Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelekh dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pikol, kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya, pagi-pagi, bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka, dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu, datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Lalu dinamainyalah sumur itu Sheba. Sebab itu, nama kota itu adalah Berseba sampai sekarang. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit,
anak Beeri orang Het, dan Basmat, anak Elon orang Het, menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribkah. Demikian. Galatia 5 ayat 1 sampai 26. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, kalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya.
Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Haleluya, luar biasa. Penyertanya tolong di spotlight, bantu, atau bisa? Udah ya? Sudah. Bentar. Oke, haleluya saudara. Hari ini kita membaca bagaimana kita membaca bagaimana Palestina, maksudnya Filistin ya, akhirnya bisa berdamai dengan Ishak, anak perjanjian Israel gitu ya. Akhirnya Palestina ini bisa berdamai ya, saudara. Sebelumnya ribut terus ya, bertengkar terus. Ya, kenapa maunya bertengkar, saudara? Kenapa mau bertengkar? Ya, karena dulu ya tidak sumur itu adalah sebuah aset ya, aset kapital atau sesuatu yang sangat penting ya. Orang bisa bunuh-bunuhan itu gara-gara sumur, saudara ya. Gara-gara sumur itu orang bisa bacok-bacokan itu ya, satu suku mati semua itu. Nah, Ishak lebih memilih mundur, saudara ya. Berapa kali itu ya? Berapa kali itu ya, saudara ya. Kalau saya hitung tadi ada 5 kali kalau nggak salah tadi ya. Berapa kali? Ada yang itu nggak tadi? Berapa kali Ishak mundur? Tolong direspon. Co-hostnya, hitung nggak tadi itu berapa kali? Sampai terakhir di Rehobot ya. Di Rehobot baru ada perdamaian ya. Lalu mereka didatangi sama orang Abimelek, sama anak buahnya Abimelek yang sama seperti Abraham itu ya, waktu Abraham pendahulunya. Terus berdamai, mereka bersumpah-sumpah di Beersheba ya, saudara ya. Tapi ada Rehobot, di mana semuanya menjadi tenang, menjadi damai. Ada masanya, saudara, kita bertengkar terus ya. Aduh, saudara ya, nggak enak sekali ya, berebut sesuatu itu nggak enak ya, berebut. Kenapa sih mesti berebut? Ya udah, kita carilah, kita pindah aja lah, kita gali lagi. Nah, mengapa saudara si Ishak itu mau gali lagi? Ya nggak apa-apa, kita gali lagi. Dia bilang capek pak, ya gali lagi nggak apa-apa. Capek lagi, ya gali lagi nggak apa-apa, pindah. Saudara, dulu waktu saya kerja begitu, saudara ya. Satu, memang karena saya ada kesombongan ya, tetapi setiap kali sudah bertengkar, sudah panas ya, apalagi kita kerjanya dulu kerja yang sangat strategis ya, uangnya itu nggak cuma ratusan juta, miliaran, saudara. Uang sogokannya ya, maksudnya uang sogokan itu miliaran. Kalau namanya diancam, dia apa, masa udah biasa dari dulu ya. Makanya sejak saya di Palembang itu ya, saya bawa pistol. Sejak di Palembang itu ya, kita mulai bawa pistol, kenal belajar nembak segala macam itu ya. Terus saya berpikir, kok kerja begini ya? Kenapa jadi tiap hari kita harus bawa pistol, harus apa begitu ya? Jadi setiap kali udah berebut, udahlah, tinggal aja lah. Saya tanyain, kamu mau di sini? Gak apa-apa, saya tinggal aja, nggak usah berantem. Dan tidak saya boikot juga, saudara ya. Saya itu kalau tinggalin kerjaan, nggak pernah boikot ya. Sungguh tidak pernah saya boikot tempat kerja saya. Pantang buat saya, saudara ya. Kenapa pantang? Karena kita nggak tahu loh. Ya, orang itu nonton. Mungkin kita bertengkar, tapi orang di sekitar kita nonton, saudara. Apa yang kita lakukan, mungkin Anda pikir Anda boikot, Anda puas ya. Wah, puas lu, rasain lu, hancur lu. Tetapi orang itu nonton kualitasmu, saudara. Kualitas hatimu, kualitas karaktermu, saudara. Ketika kamu boikot, ketika kamu tinggalkan terbengkalai, atau bahkan Anda tinggalkan bom waktu di situ, juga hancur semua, puas rasanya. Ya, apakah Anda bisa menghancurkan perusahaanmu itu, saudara? Rasanya 1 dari 1.000 orang yang bisa menghancurkan perusahaannya sendiri ya. Hanya 1 dari 1.000 orang karyawan yang bisa menghancurkan perusahaannya. Ya, 1 dari 1.000 orang, 1.000 kejadian. Bahkan mungkin ya sedikit sekali ya, jarang sekali ya. Saudara, saya selalu tinggalkan dalam kondisi baik. Saya tinggalin pesan ini, pesan itu. Saya kasih kontaknya. Nanti kamu kontak ini ya. Kalau ada sesuatu kamu telepon saya. Setiap kali saya pindah kerja, saya itu pindah kerja berapa kali ya? Setiap 2-3 tahun saya pasti pindah ya. Oke, kalau sudah nggak enak suasananya, sudah manteng begitu, udah pertengkaran, ya maklum ya.
kita anak-anak muda gaji gede-gede, saudara ya. Anak muda dengan gaji yang besar-besar, dan mereka doping. Jadi panas ya hawanya. Sedangkan saya nggak doping. Saya kan, ya kita biasa di gereja, ya kita berdoa. Kadang-kadang sakit hati, kadang-kadang apa ya, saudara ya. Kita gubrak-gubrak di rumah akhirnya kan. Waduh, banting-banting di rumah, nggak karuan, stres ya. Bayangin anak-anak muda kerja di kebun, gajinya ya biasa, paling cuma 10-15 juta gajinya. Tapi sabetannya kayak kuda lumping, saudara ya. Sabetannya itu bikin kejang-kejang gitu, saudara. Ya, kalau kerja di tempat saya dulu ya, itu sabetannya bisa miliar itu, saudara ya. Ngeri itu ya waktu itu ya. Dan kita uang suapnya itu kita bisa bagi hasil. Sama orang-orang yang kita suap itu kita bisa bagi hasil, saudara ya. Jadi ngeri itu, mengerikan sekali. Nah, cuman saya jujur benar-benar ya. Kalau setiap kali saya melakukan itu, saya bilang sama HRD dulu, sama orang auditnya. Terus kita bikin rekening khusus. Makanya kalau di audit selalu saya buka, ini yang saya terima dari uang ini. Saya bilang begitu ya. Dia senyum-senyum, mereka senyum-senyum. Jadi mereka tahu kalau saya punya dana taktis, saya ketemu preman, ketemu ini, ketemu itu. Mereka nggak pernah akses saya, suruh pakai uang itu. Nanti saya laporan uangnya berapa gitu, saudara. Itu dianggap. Jadi mereka, karena saya jujur, makanya mereka malah respect. Karena saya laporkan yang saya terima. Tapi ada ya, bos kalau dilaporin malah maruk ya. Ada, saudara ya. Bos itu dilaporin malah kemarin itu kan ya kita dikembalikan. Tapi ada bos yang dilapori, adalah itu punya kamu, rezeki kamu. Tapi kita tahu ya, dari situ kita ngerti anak buah kita. Anak buah saya juga gitu ya. Dulu kalau beli barang mahal-mahal ya, barang harga 20-30 juta zaman itu. Ya mereka dapat komisi, saudara ya. Pak, saya dikasih uang 5 juta tadi, Pak. Loh, harga 30 juta kamu dikasih 5 juta, saya bilang begitu kan. Dalam arti ini untungnya berapa nih tokonya ya? Ya mungkin dari pembelian sebelumnya ya, saudara. Tapi ya enggak apa-apa, saya kasih tahu, terus saya telepon bos saya, ini orang ngasih tahu katanya untungnya sekian, jadi harganya sekian, terus dihitung sama dia, masih masuk Pak harganya. Oh, harus bersih, harus begini, harus begitu, nggak bisa, saudara. Kalau Anda sudah masuk dalam suasana yang kotor, sistem yang sudah korup, perusahaan yang sudah korup, itu perusahaan sudah korup sekali ya. Anda tidak bisa, itu dosa sistem soalnya. Tapi yang kita bisa lakukan adalah kita lapor diri. Makanya ada gini, kamu tidak terima kamu salah, kamu terima kamu salah. Oh harus tegak lurus, wah bodoh bosnya, saudara. Mampus, kalau mau dibersihin, kalau dulu orang-orang yang jujur, lalu dibersihin. Nah setelah saya lakukan itu, saudara, saya bersihin semuanya. Setelah itu nggak ada korupsi lagi. Karena si auditnya ini menggunakan orang-orang seperti saya yang lapor diri. Ternyata nggak cuma saya, saudara ya. Jadi ini sudah diketahui, hanya mau dibersihkan, lalu dia taruh orang-orang seperti saya yang masih muda-muda, idealis, yang membersihkan perusahaan dia caranya gitu. Akhirnya perusahaan itu katanya bisa bersih. Ya, beberapa orang ditangkap, dimasukin penjara, saudara ya. Akhirnya ya kena itu yang masuk penjara. Setelah saya nggak di situ ya. Jadi setiap kali saya sudah bertengkar, sudah apa, saya selalu jangan, nggak apa-apa. Kenapa, saudara? Karena saya confidence. Ya, mengapa saya confidence? Nah, saya niat bekerja kok, selama saya rajin, jujur, ya, dan rasanya saya nggak bodoh-bodoh amat. Tapi saya rajin, jujur. Saya prinsipnya itu, saya rajin, saya jujur, saya bekerja keras, dan saya tidak pernah berkata tidak bisa. Buat saya tidak ada yang tidak bisa, saudara. Nothing is impossible. Wah, itu prinsip saya dari saya kuliah ya. Nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil pokoknya. Sehingga kamu kirim ke sana ya, ke Palembang, ke tengah hutan itu. Berangkat, baru punya anak satu tuh, saudara ya, si Wisely. Masih muda, jengis. Wah, semua orang, wah, nanti kamu bunuh sana preman ini segala macam. Akhirnya semua kepala preman bongkar ya, si Sukma itu pembunuh bayaran, residivis semua tuh teman saya tuh, saudara, kepala sukunya ya, yang mereka biasa jadi duta, yang kalau keluar negeri itu, orang-orang Palembang itu zaman itu kalau keluar negeri ngerampok, saudara ya. Mereka 5 orang, 10 orang, mereka pagi di Denmark, siang di Swedia, besok di Belanda, saudara, ngerampok, saudara ya. Terus pulang. Kalau Anda lihat rampok-rampok di Eropa itu orang-orang Melayu, saudara, ngeri-ngeri, mereka kejam-kejam ya. Mereka pulang, nanti kaya raya. Jadi kepala sukunya itu kita pegang semua. Jadi ngeri ya, itu dalam kondisi yang ngeri. Jadi kita nyawa taruhannya. Dan kalau sudah begitu, saya nggak masalah. Selama jangan saya musuhannya sama orang sendiri. Kalau musuhan orang sendiri itu paling mengerikan, saudara.
Karena kita nggak tahu, kita punya jadwal, kita punya apa. Ini sudah sampai sepaneng, saya bilang, kamu mau tempat ini? Nggak pas, saya setting. Saya cari kerjaan dulu, saya ngalah sama kamu. Oh, saya mas selalu begitu ya, ngalah kalau gitu. Nggak pernah saya mau berebut sesuatu. Serius saudara, saya tidak mau bertengkar untuk sesuatu. Kenapa? Saya bisa bikin sendiri kok. Saya bisa bangun dari nol kok. Ngapain saya berebut sama kamu? Kasihkan aja, kalau kamu bisa kelola, kamu kelola. Dan saya selalu kelola, saya selalu lebih besar. Saya pindah ke kompetitor, saudara ya. Saya pindah ke kompetitor. Gaji saya tentu lebih besar karena saya punya pengalaman. Saya ketemu dia, ya dia tetap baik segala macam, tetap baik saudara. Setiap kali saya pindah untuk gaji saya lebih besar, tetap kita baik semua sama bos-bos saya. Kamu nih bilang saja mau naik gaji, bilang saya suka diledekin begitu ya, pakai pindah-pindah kerja segala. Nah, saudara, saya selalu mengalah ya kalau ada sesuatu nggak mau, buat kenceng-kencengan, saya kudu yang memiliki. Kenapa kita harus memiliki sih kalau kita mampu? Nah, sehingga mami saya suka bilang, kamu itu ya bikin rumah tinggal masuk malah kasihkan ke orang. Bikin lagi yang bagus. Dari pengalaman yang sudah kemarin saya sudah salah cara bikin rumahnya, saya nggak boleh begitu, saya bikin lagi yang lebih bagus. Yang penting jangan sampai kita bikin rumah dimaling orang. Makanya kita nggak pernah kemalingan, saudara ya. Tetapi ketika rumah itu kita sudah bikin ya, dan kita harus saya banyak mengalah ya, dalam banyak hal saya banyak mengalah saudara. Nah, ketika saya mengalah sampai kapan? Wah, itu saudara tahu ya, orang yang mengalah itu nggak enak. Orang ngalah itu nggak enak saudara ya. Yang nggak enak apanya saudara? Oh, sudah puncak kok Pak. Enggak saudara, saya di puncak ketika saya ngalah, saya pindah, saya dapat gaji 1,5 kalinya, seringkali 2 kalinya. Saya pindah dari 10 juta, pindah gaji 15 juta, 20 juta. Nanti lagi ini udah ribut-ribut, saya bilang kenapa? Pak, terlalu banyak intrik Pak, saya nggak mau Pak. Ya ini selamat datang, tempat kita memang begini. Ya sudah, saya tak mundur Pak. Saya selalu menghindari intrik dalam segala sesuatu. Saya mundur saudara. Saya pindah kerja, gaji saya 25 juta lagi, jadi 30, begitu ya, selalu begitu saudara ya. Jadi saya menghindari. Kenapa? Nggak cocok saudara dibawa pulang ke rumah, semua intrik, semua tekanan-tekanan yang nggak benar itu. Nah, sehingga sebenarnya apa saudara? Kalau kita mundur itu yang sakit apanya? Harga dirinya. Ya, harga dirinya kita saudara yang terluka. Saya belajar untuk melepaskan, ya, lepaskan harga diri saudara. Kenapa? Saya pikir ya nggak masalah lah. Cuman kan saya ada kompensasinya gaji. Nah kalau nggak ada kompensasinya, nah itu ya saya belum pernah ngalami itu saudara. Masalahnya saya belum pernah ngalami yang belum ada kompensasinya. Saya nggak tahu dengan Anda. Kalau sampai nggak ada kompensasinya gimana? Kalau saya ya, keluarga itu penting. Sepupu saya mengalami hal yang sama ya, intrik yang begitu rupa sampai ada ditabrak segala macam itu ya, temennya itu ya. Itu kalau di kantor itu kalau sudah ngeri ya saudara ya. Terus sampai bilang, dinasihatin orang tuanya, kamu kerja begitu, gajimu gede banget ya gajinya ya, bisa 50 jutaan gitu ya, zaman itu ya, zaman tahun 2000-an. Dia bilang, kamu nggak pernah di rumah tiap hari, kamu sepaneng begitu, dan lihat orang kamu jelalatan matanya, kamu mendingan kamu rawat anakmu, gaji cukup, kamu punya mobil. Terus dia pikir-pikir benar juga ya Pak, dia bilang begitu ya. Ini orang tua yang saya hormati saudara. Jadi menjadi panutan kami semua, keluarga besar kami, dia itu panutannya. Tante saya itu baik sekali. Jadi dinasihatin sama papanya, dia nurut, dia pindah gajinya separohnya. Wah, pertama kali dia stres saudara. Rambutnya sampai pada putih semua, pada jerungat semua ya. Dia gaji 50 juta tinggal separohnya, ya stres saudara ya. Tapi dia tinggal di rumah. Dia tinggal di rumah, saudara. Artinya dia on time, pulang ke rumah jam 7 sudah di rumah, di Jakarta ya. Bayangin di Jakarta kalau bisa sampai rumah jam 7 itu, haleluya tuh kamu saudara. Bersyukur kamu bisa kerja pulang jam 7 nyampe rumah. Jam 7 dia bisa temenin anaknya belajar, malam dia bisa tidur normal, pagi dia jam 6 pagi berangkatnya, nggak perlu jam 4 pagi ya, jam 6 pagi sudah berangkat, jam 7 sudah nyampe rumah lagi. Wah, sehat sekali hidupnya saudara. Akhirnya karena hidupnya sehat, dia tenang, dia berkarir dengan dia stuck, dia pertahankan di situ. Dia nggak mau kejar lagi, pokoknya saya mau jujur, saya nggak mau kejar. Kesalahan saya karena saya ngejar. Kalau dia enggak, dia dikasih tahu orang tuanya.
jangan kamu kejar. Hari ini saya ajarin anak saya, jangan kamu kejar. Saya bilang sama Wisely, jangan pernah kejar kekayaan. Ketika kamu kejar kekayaan itu terbang, kamunya terperosok ke dalam jurang. Saya bilang sama anak saya, jujur, rajin, setia, ya, dan kamu sering diakonia. Jujur, rajin, setia, saudara. Ya, kamu nanti setia itu kamu jangan mengkhianat ya, jangan berkhianat maksudnya, jangan kamu jual rahasia perusahaan ke orang atau kamu mengkhianati bos, menusuk dari belakang, jangan pernah. Nanti berkat itu datang sendiri. Saya belajar dari om saya belajar dari sepupu saya lihat hidupnya teratur, stabil, enak sekali saudara ya, tenang. Ya 10 tahun pertama gajinya kalah sama saya. Ya, tapi kalau bilang sekarang ya dia sudah direktur perusahaan, gajinya sudah ratusan juta saudara ya, gaji sudah ratusan juta. Ini saya cerita materi ya, dan keluarganya bahagia, tenang, teratur. Jadi begitu dia kasih sesuatu yang sampai stresnya nanti kepada keluarganya, dia bilang enggak, saya mundur aja, nggak mau. Baik sekali, sehingga keluarganya juga baik, semua baik. Saya tahunya terlambat, saudara ya. Saya tahunya terlambat. Saya memang mengalah, tapi saya tahu hal itu, jangan mengejar kekayaan itu, saya tahunya terlambat. Sekarang saya ajarkan kepada anak saya, yang penting kamu jujur, rajin, jangan malas ya, dan setia. Nanti itu datang sendiri. Dan diakonia tentunya, kamu tidak boleh lupa diakonia. Berkat itu datang sendiri, saya bilang. Kamu jangan sampai korbankan keluargamu demi kekayaan. Begitu kamu ada otak pengen kaya, itu salah pokoknya. Ya, selama kamu jujur, rajin, setia, kamu pasti kecukupan, pasti kamu kelimpahan. Kalau tambah kaya, kamu diakonia. Nanti ada saatnya momentum. Just jadi, saudara. Mengalah, ya, banyak mengalah. Nggak perlu bertengkar untuk berebut sesuatu. Kita bangun lagi dari bawah, gampang, saudara ya. Dengan tangan Tuhan yang menyertai, semua bisa, ya, supaya kita jangan punya musuh yang sampai dia dendam sama kita, supaya dia jangan dendam. Ya nggak ngapain, Pak, takut Pak, nggak takut. Jangan memberi kesempatan orang untuk mendendam karena dia merasa itu haknya dia dan itu haknya kita, saudara. Jangan pernah beri kesempatan orang untuk mendendam kepada kita. Kasihkan kalau memang itu dia merasa itu adalah haknya, ya. Warisan gimana? Sama. Warisan juga sama, saudara. Ya, saudara, mami saya waktu dulu berebut warisan ya. Saya bilang sama mami, Mi, salah, minta boleh begitu. Sampai mau bacok-bacokan sama kakak adiknya, saudara ya. Saya sampai bilang, ya ampun, Mi, kita itu cukup makan. Amali, Mi. Wah, tapi egonya mami itu kan ya orang kuno ya, saudara ya. Itu harga diri warisan itu ya. Rumah 9, anaknya 11, bingung baginya, saudara. Rumah 9, anaknya 11, baginya gimana tuh? Ya kan? Rumah 9, anaknya 11, mati 1, anaknya 2. Jadi bagi 13, tambah lagi kan? Puyeng, tambah mumet lagi tuh. Tambah mumet lagi. Nah, akhirnya setelah saya bilang, Mi, ngalah, diam saja. Saya datang sama oma, Mami pernah bikin salah sama oma ya. Saya sujud sampai 12 kali sama oma. Orang Cina, kita Tionghoa soalnya. Saya sujud, oma, ampuni Mami ya. Mami salah. Saya sujud 12 kali, saudara. Satu-satunya cucu yang sujud 12 kali cuma saya. Si oma ini nangis. Saya nggak bermaksud apa-apa. Sungguh, saudara ya. Si oma ini nangis. Seminggu kemudian sertifikatnya dikasihkan. Ini buat kamu. Maminya bingung, sayanya juga bingung, saudara. Ini udah pikun kali, udah pikun si oma ini, udah umur 80 ya. Waktu itu sekarang udah umur 95 ya oma saya ya. Terus saya bilang, tuh nih, kalau kita mengalah, kita merendah, Tuhan bela Mami. Dikasih. Itu kejadian itu nggak cuma sekali, 2 kali ya, ribut-ribut masalah harta itu Mami itu ya. Mi, ngalah, Mi. Ya, oma saya itu dua-dua saya sudah 12 kali ya. Oma dari papi, oma dari mami, saudara ya. Saya minta berkat. Saudara, apalagi kalau sama orang tua ya. Saya lihat ya orang laporin orang tuanya gara-gara warisan. 2 hari yang lalu saya nonton ya di Medan itu ya. Ada seorang menantu melaporkan orang tuanya, mertuanya gara-gara warisan dilaporkan, dijebloskan ke polisi ya. Ini goblok sekali ini orang ya. Saya nggak ngerti ini kesambet apa. Makanya hidupmu tuh jangan royal. Kalau kamu hidupmu sederhana, kamu nggak sampai
serakah, nggak sampai tamat dengan harta karena banyak utang kan. Ya sudah, kalau kamu udah dibagi gimana? Ya sudah, kasihin saja. Saudara, kita punya peninggalan mami nggak seberapa, ya. Karena nggak seberapa lah, saya mau minta apa, saya bilang sama kakak saya, udah buat kamu saja lah, gimana nggak seberapa, kamu sekarang hidupnya lagi susah, ya sudah kamu bagi saya seberapa saja deh, seberapa saja yang kamu mau bagi ke saya terima. Kamu nggak usah, mungkin yang penting kamu beres dulu hidupnya kalian berdua. Ya kalau kakak saya dari dulu begitu ya, karena mereka juga begitu ke saya, jadi saya juga nggak hitungan sama kakak saya ya, sama kakak saya mah kita diajari sama papi mami saya dulu, kita rukun sih ya, kita kakak bertiga nggak pernah ribut duit sih kita bertiga ya, jadi kita kasih saudara apapun saudara ya, kamu belajar ngalah saudara, berat ya, berat apalagi kalau utangnya banyak kamu saudara, waduh mampus, makanya utang jangan banyak-banyak. Kalau kamu nggak punya utang, mengalah dalam hal materi itu lebih mudah. Tapi kalau kamu utangnya lagi banyak untuk bicara ngalah warisan, wah bisa bacok-bacokan kamu saudara. Ya, tapi kalau Anda nggak punya utang, hatinya baik, tenang, hidupnya bersederhana, ya sudah nggak dapet ya nggak apa-apa. Om, keluarganya itu juga begitu ya, yang om tante yang saya cerita tadi itu, keluarganya itu waktu nggak dikasih warisan itu ya, dan dia kan dari keluarga ini ya, nggak dikasih, lumayan ya, orang kakek buyut saya itu orang kaya raya saudara, kakek buyut saya ya, jadi waktu nggak dikasih warisan, jadi kayak di ini ya, mereka juga nggak berebut, mereka juga nggak ribut, nggak ruwet gitu ya, ya sudah mereka juga mampu juga. Akhirnya memang jatuhnya ke tangannya tidak mampu. Oh, rupanya dibagi untuk yang tidak mampu. Untung nggak bertengkar coba. Akhirnya yang tidak mampu itu akhirnya bisa punya rumah, bisa dagang lagi semuanya, saudara ya. Semua didasari dari hati yang baik, dari niat hati yang tidak ingin menguasai, tidak memiliki, nggak kemilikan, saudara. Ya, kalau kamu hatimu tidak kemilikan, hatimu benar sama Tuhan, Tuhan akan buka semua jalanmu, saudara. Tuhan akan buka lebar-lebar berkat, karena berkat itu bukan dari warisan, berkat itu bukan dari tempat kerjamu, ya, berkat itu dari surga, saudara. Yang percaya katakan amin. Kalau kamu masih ngarep warisan, kalau kamu masih ngarep berkat-berkat dari yang berebut periuk nasi, ya, saudara, kamu tidak akan mendapat berkat dari surga, tapi dari situ uangmu nanti. Ya, dan kamu tidak tahu kenapa kamu mesti berebut, karena kamu tidak sanggup untuk mulai dari nol lagi. Kalau saya mah sanggup ya, suruh dari nol lagi ya saudara, bahkan dari minus saja saya bisa kok. Mengapa saya bisa? Karena Tuhan beserta dengan saya, seperti Tuhan menyertai saya, sehingga makin kaya saudara, karena berkatnya bukan dari berebut, berkatnya dari surga langsung yang kamu tidak perlu berebut, tidak perlu kamu sakit hati, kamu tidak perlu bikin orang dendam sama kamu saudara. Kasihin saja, berkatnya dari surga, sehingga kamu makin kaya, makin berkati Tuhan, karena berkatmu unlimited, ya. Bukan yang limited itu, satu itu udah cuman seumprit berebut, bacok-bacokan, kayak supir angkot bacok-bacokan 2.000 perak. Saudara ya, jangan sampai saudara ya. Tuhan Yesus memberkati.